Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali walaupun hanya melalui Google Meet atau secara daring dalam rangka mempresentasikan hasil dari PPT dari kelompok 10 yang berjudul kolaborasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Kelompok 10 beranggotakan 4 orang, antara lain yang pertama ada Nur Asma, yang kedua Hairunisa Pakata, yang ketiga Ricardo Putra Excel, dan terakhir Muhammad Aldi Saputra, saya sendiri sebagai moderator. Berikut adalah materi presentasi yang akan dibawakan, berjumlah 4. Yang pertama adalah definisi kolaborasi dan interaktif sosial dalam pembelajaran. Yang kedua ada peran kolaborasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dan interaksi sosial. Yang terakhir, ada strategi mengoptimalkan kolaborasi dan interaksi sosial. Materi pertama yaitu definisi kolaborasi dan interaktif sosial dalam pembelajaran akan dibawakan oleh Saudari Hairunisa Pakata. Kepada Saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang definisi kolaborasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran, khususnya mengenai kolaborasi. Kolaborasi diartikan sebagai sebuah proses kerja sama aktif yang melibatkan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pembelajaran, kolaborasi menjadi penting karena memungkinkan siswa untuk saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan adanya kerjasama, siswa juga dapat mengembangkan ide-ide baru serta belajar menyelesaikan masalah secara kolektif. Melalui kolaborasi, bukan hanya hasil belajar yang diperoleh, tetapi juga keterampilan sosial, kemampuan komunikasi, serta tanggung jawab bersama. Baik, next. Selanjutnya yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan sebuah proses komunikasi timbal balik yang terjadi antara siswa dengan siswa maupun antara guru dengan siswa. Bentuk interaksi ini bisa berupa percakapan, diskusi, pemberian umpan balik, hingga kerjasama dalam berbagai aktivitas belajar. Menurut Soundtrack 2014, interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting karena menjadi fondasi utama perkembangan kognitif dan sosial siswa. Melalui interaksi inilah siswa mampu menginternalisasi pengetahuan, nilai, serta keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan nyata. Baik, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hairunisa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nur Asma. Kepada Saudari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kolaborasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Kolaborasi dan interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama itu, ada keduanya membantu memperdalam pemahaman materi, yaitu melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengklarifikasi konsep yang belum dipahami dan memperkuat pemahaman melalui penjelasan teman sebaya. Yang kedua, yaitu kolaborasi dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, seperti kemampuan berkomunikasi, berempati, menghargai perbedaan, serta mengatasi konflik. Selain itu, kolaborasi dan interaksi sosial berperan dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Suasana belajar yang partisipatif membuat siswa lebih berani untuk menyampaikan pendapat, sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Menurut Slavin 2011 menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif secara konsisten terbukti meningkatkan pemahaman, retensi, dan hasil belajar karena siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri, bukan sekadar menerima informasi dari guru. Baik, selanjutnya. Nah, adapun contoh implementasinya yaitu dalam pelajaran IPA, guru membagi siswa menjadi sebuah kelompok kecil untuk melakukan percobaan sederhana. Nah, di dalam sebuah kelompok kecil tersebut,
itu setiap anggotanya dibagi tugasnya, seperti ada yang mengamati, mencatat, dan melaporkan hasil. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsep ilmiah, tetapi juga belajar berkolaborasi, menghargai pendapat teman, serta meningkatkan keterampilan komunikasi. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Saudara Nurrosma. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ricardo Putra Excel. Kepada Saudara Ricardo, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ulangi kepada Saudara Ricardo, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Baik, yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dan interaksi sosial. Keberhasilan kolaborasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor. Faktor yang pertama itu faktor pendukung. Lingkungan belajar yang kondusif. Suasana kelas yang nyaman, aman, dan mendukung akan membuat siswa lebih mudah bekerja sama. Peran guru yang mampu menjadi fasilitator sekaligus motivator. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing jalannya diskusi, membantu menyelesaikan masalah, dan memberi semangat. Tersedianya media dan teknologi pembelajaran yang memadai. Alat bantu seperti buku, internet, atau aplikasi pembelajaran membantu siswa berkolaborasi dengan lebih efektif. Faktor yang kedua itu faktor penghambat. Perbedaan karakter dan gaya belajar siswa yang bisa memicu konflik. Jika siswa memiliki cara belajar atau sikap yang sangat berbeda, bisa terjadi kesalahpahaman atau pertentangan. Keterampilan komunikasi yang masih rendah. Jika siswa sulit menyampaikan ide atau mendengarkan orang lain, kolaborasi akan terhambat. Adanya ketidakseimbangan kontribusi dalam kelompok. Jika ada anggota yang terlalu dominan atau sebaliknya pasif, kerjasama jadi tidak adil dan kurang efektif. Baik, itu saja. Herisnawan dan Ningsih menemukan bahwa hambatan terbesar dalam interaksi sosial di kelas adalah kurangnya komunikasi dua arah antara guru dan siswa, sehingga siswa tidak merasa terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Temuan ini menegaskan pentingnya peran guru dalam menciptakan ruang interaksi yang inklusif dan setara. Contoh implementasi yaitu dalam pembelajaran daring, guru menemukan beberapa siswa tidak aktif berdiskusi. Untuk mengatasinya, guru membagi kelompok kecil di ruang breakout room dan memberi tugas spesifik pada tiap anggota. Cara ini membantu mengurangi ketidakseimbangan kontribusi serta mendorong semua siswa untuk lebih terlibat. Selanjutnya itu strategi mengoptimalkan kolaborasi dan interaksi sosial. Untuk mengoptimalkan kolaborasi dan interaksi sosial, guru perlu menggunakan berbagai strategi. Strategi pertama itu menerapkan metode pembelajaran kooperatif seperti think, pair, share, jigsaw, atau group investigation. Guru menggunakan model pembelajaran berbasis kerjasama agar siswa saling bertukar ide, berbagi pengetahuan, dan belajar menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua yaitu guru perlu menetapkan aturan dan norma kelompok, misalnya terkait pembagian peran, mekanisme komunikasi, serta cara menyelesaikan konflik. Misalnya aturan pembagian peran, cara berkomunikasi, serta mekanisme menyelesaikan konflik supaya kerja kelompok lebih teratur dan adil. Strategi yang ketiga yaitu guru dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran. Menggunakan media digital, aplikasi atau platform online
agar kolaborasi lebih mudah, interaktif, dan menarik. Dan strategi yang terakhir itu pelatihan keterampilan sosial juga penting. Siswa dilatih untuk bisa bekerja sama, berempati, menghargai pendapat orang lain, dan berkomunikasi efektif. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Putra. Strategi mengoptimalkan kolaborasi dan interaksi sosial. Menurut Johnson, pada tahun 2009 menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi hanya dapat dicapai jika ada tujuan yang jelas, saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, keterampilan sosial yang memadai, serta akuntabilitas individu dan kelompok. Oleh sebab itu, guru perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin, misalnya melalui observasi kelas, refleksi kelompok, maupun per-assessment, agar semua siswa merasa memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Contoh implementasi, dalam pelajaran sejarah, guru menerapkan metode jigsaw. Siswa dibagi dalam kelompok ahli untuk mempelajari topik tertentu, lalu kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan materi tersebut kepada teman lain. Strategi ini membuat setiap siswa menjadi sumber pengetahuan bagi kelompoknya, sekaligus memastikan kontribusi setiap anggota. Baik, kesimpulan dari PPT kami ini yaitu kolaborasi dan interaksi sosial merupakan inti dalam proses pembelajaran karena tidak hanya meningkatkan pemahaman materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, emosional seperti komunikasi, empati, dan kerja sama tim. Keberhasilan keduanya dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti lingkungan belajar yang kondusif, peran guru, serta dukungan teknologi. Namun, juga dapat terhambat oleh perbedaan karakter, rendahnya komunikasi, dan konflik antar siswa. Melalui strategi optimalisasi seperti penerapan pembelajaran kooperatif, aturan kelompok yang jelas, pemanfaatan teknologi digital, serta monitoring dan evaluasi sehingga pembelajaran akan terasa lebih efektif. Dengan demikian, integritas kolaborasi dan interaksi sosial mampu mencetak peserta didik yang cerdas secara intelektual, terampil secara sosial, dan siap menghadapi tantangan. Baik, sekian dari kami, kelompok 10. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.